Anies Presiden. Takbir. Pasar ke pasar raya membeli kain. Kain ini buat masuk kemari. Buat apa pilih yang lain? Bapak Anies Baswedan presiden terpilih. Apalah arti sebuah taman hanya indah di waktu pagi. Apalah artinya sebuah teman kalau memilih bukan Anies Baswedan. Dengan waktu yang singkat, mulai 1 Januari kami mulai bergerak menyatakan bahwa BIRAS itu ada, dan itu pun kami bersyukur kepada Ibu Bunda Maya, Bunda Dio, Bang Ikhlas, Bang Handoko, Bang Muhyiddin, dan Bang Iwan yang telah mendorong kami sehingga kami seperti ini. Untuk itu sekedar pemberitahuan bahwa kami itu ada di Simpul Amin, dan juga kami juga banyak berkorban untuk Amin, dan insya Allah berkah, dan insya Allah juga Presiden kita 2004-2029 adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Banyak terima kasih atas nama dinas kawan-kawan BIRAS hadir di markas pemenangan pasangan Anies Muhaimin untuk Presiden tahun 2024 tahun 2029. Ini saya menganggap ini luar biasa sekali. Pemilu ini coblosan tinggal 14 hari lagi, tapi kawan-kawan BIRAS masih deklarasi. Ini semangatnya Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Tetapi kami berharap setelah ini nanti segera masuk ke kantong-kantong basis yang ada di masyarakat, karena kemenangan Anies Muhaimin itu tidak ditentukan oleh banyaknya simpul, oleh banyaknya deklarasi, tetapi oleh banyaknya kertas suara pasangan 01 yang dicoblos, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, kemudian dihitung, dan kemudian diumumkan bahwa pasangan 01 jumlah yang dicoblos paling banyak. Nah, oleh karena itu tentu kami berharap setelah deklarasi ini istilahnya bulan madu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi ini mungkin saya perlu laporkan kepada bapak sekalian juga, saya sebagai deputi relawan juga nyaris tidak pernah ada di Jakarta, karena kami berusaha untuk berjumpa dengan kawan-kawan relawan atau pejuang perubahan yang namanya sudah diganti, yang ada di lapangan di seluruh pelosok Indonesia. Baru saja saya tiba ini tadi, dari kemarin kami 2 hari di Solo, ada berkumpul dengan kawan-kawan tim pemenangan daerah provinsi dan kabupaten seluruh Jawa, berkumpul di Solo untuk persiapan saksi tanggal 14 Februari nanti. Kemudian selesai kemarin sore kami menuju ke Brebes, tadi malam kami jumpa dengan kawan-kawan di Brebes, dikasih tahu bahwa hari ini pukul 1 ada deklarasi BIRAS dan saya harus hadir karena Captain nggak bisa hadir dan Co-Captain juga nggak bisa hadir, jadi deputi harus hadir, katanya begitu. Masya Allah. Saya bangun tidur, saya sudah berusaha untuk meluncur ke Jakarta, tetapi kawan-kawan relawan dari Pekalongan minta untuk saya menemani mereka. Jadi saya harus jumpa dulu dengan kawan-kawan relawan dari Pekalongan tadi sampai pukul kira-kira 10. Nah, baru saya meluncur ke Jakarta. Jadi ini baru saja saya tiba langsung ke sini. Jadi mohon maaf kalau belepotan, kira-kira begitu. Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama tadi saya sampaikan terima kasih banyak dukungannya atas pasangan Anies Muhaimin, karena apalagi namanya BIRAS nih ya, Barisan Relawan Akal Sehat. Kalau sudah menggunakan akal sehat itu rasa-rasanya tidak
Sudah mau dihitung dari manapun juga lah, kira-kira begitulah ya. Dari pasangan yang paling ideal itu adalah pasangan Anies Mohaimin. Nah ini mohon juga itu disampaikan kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Pertama, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang ada di sekitaran kita, kanan kiri, depan belakang. Biras ini basisnya di mana? Di Jakarta ya? Di Jakarta ya, pergerakannya di Jakarta. Nah saya ingin mengajak kepada kawan-kawan Biras, kalau waktu Pak Anies Baswedan maju gubernur itu menang 57%. Pertanyaan saya, setelah bekerja 5 tahun menjadi gubernur dan hasilnya masyarakat Jakarta sudah melihat sendiri kerja beliau, kira-kira untuk Pilpres ini akan menang berapa persen ini kira-kira? 80%. Berapa? 80%. Ya. Kami berharap Mas Anies Mohaimin ini akan menang telak. Insya Allah ya, karena modalnya sudah punya 57%. Kemudian hasil kinerja beliau selama 5 tahun, saudara-saudara Biras yang melihat langsung dan menikmati langsung, sehingga harusnya itu menjadi modal kekuatan untuk mengajak kepada saudara kita yang lain, terutama di Jakarta, untuk menaikkan elektabilitasnya Anies Mohaimin. Karena kalah 1 suara kalah, Betul. kalah 2 suara kalah. Nah kalau kantong suara yang sudah sangat katakanlah besar yang dimiliki oleh Anies ini lewat, itu bagaimana kita bisa bayangkan dari yang lain? Oleh karena itu Biras mempunyai tugas yang sangat berat sebetulnya. Kalau kita baca survei-survei, ya ini apapun ceritanya kita harus percaya juga, karena itu produk ilmiah kan gitu. Itu Anies Mohaimin dengan paslon yang lain, salah satu paslon yang lain itu selisihnya tipis Pak. Jadi Anies Mohaimin dengan pasangan paslon 01 dengan paslon yang lain itu selisihnya tipis. Padahal harusnya selisihnya besar kan gitu. Nah ini mesti harus menjadi perhatian kita. Jadi harusnya Banten, DKI, Jawa Barat itu harus menjadi basis kantong suaranya Anies Mohaimin. Nah kalau itu sudah bisa kita amankan, baru kemudian daerah-daerah yang lain insya Allah kita bisa juga amankan. Jadi sekarang kami dari kebetulan saya deputi relawan dan partisipasi publik mengajak kepada kawan-kawan relawan semua, tolong amankan wilayah kita masing-masing. Wilayah kita masing-masing. Tolong jangan terlalu optimis, tetapi harus kerja keras. Sisa waktu yang ada, tinggal 14 hari lagi ini, kalau perlu yang biasanya itu tidak pernah ke masjid, monggo silakan sekarang datang ke masjid. Sholat jamaah setidaknya ya maghrib, subuh, isya lah, setidaknya itulah gitu. Setidaknya, nah biasanya kalau yang sudah terbiasa ke masjid, kalau habis sholat, assalamualaikum klepat, ya duduk dulu lah, gitulah ya, berdoa dulu, duduk dulu, berdoa dulu di sela-sela doa kita selipkan doa kita untuk bangsa ini, untuk negeri ini, kemudian untuk kemenangan Anies Mohaimin. Karena kemenangan Anies Mohaimin, insya Allah itu juga menjadi kemenangan negeri ini. Karena itu mohon itu juga doa itu kita selipkan. Nah setelah berdoa, kalau sudah ya mungkin ya silaturahim lah dengan kawan-kawan di kanan kiri kita, ajak salaman, amin ya, alhamdulillah, monggo itu dipersilahkan. Kalau yang biasanya nongkrong di pos ronda gitu, ya nggak apa-apa, silakan aja nongkrong di pos ronda. Tapi tolong juga selipkan obrolan-obrolan ringan, tetapi tidak perlu terlalu berat. Ini untuk sampaikan bahwa kerja-kerja Mas Anies yang selama 5 tahun di Jakarta kan sudah nampak. Saya merasakan betul, saya tinggal di Lebak Bulus, kantor saya ada di Tamrin City Tower. Kalau dulu macet bisa sampai 2 jam
Sekarang saya punya banyak pilihan, ada Transjakarta, ada MRT, kemudian kalau mau macet-macetan ya pakai mobil pribadi. Tetapi setidaknya ada pilihan. Kalau saya pengen cepat, pengen nyaman, ya sudah saya masuk ke MRT, saya masuk, duduk, sampai. Itu salah satu kerja-kerja yang konkret yang kita bisa lihat. Oleh karena itu, ini yang perlu kita sampaikan, kita ajak saudara-saudara kita. Jadi Biras ini yang basisnya di Jakarta. Kalau sampai nanti Jakarta harus menang. Satu, menangnya harus telak. Kalau Jakarta nggak telak, saya akan lihat wajah-wajah yang ada di sini sekali lagi. Saya mintain pertanggungjawaban. Kurang 14 hari masih deklarasi, habis itu kemudian masih ngumpul di antara temannya sendiri ya buat apa? Harus ngumpul dengan kawan-kawan yang lain yang itu mungkin juga bukan teman kita, tetapi kita harus sampaikan kali gerilya itu. Jadi apalagi nanti kalau hari H, mari kita adakan ya semacam ronda lah gitu, gantian lah kanan kiri, tidak usah terlalu gaduh, tetapi tetap waspada kalau ada serangan fajar yang mungkin kita ingatkanlah mereka, tolong ini untuk bangsa dan negara, marilah kita melakukan jujur, adil dan bebas, dan tidak perlulah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Saya kira mungkin itu. Nah, kalau itu sudah kita bisa sampaikan pada saudara-saudara kita, ya insya Allah kita tinggal bertawakal pada Allah. Yang jelas kita sudah berusaha, kita sudah merencanakan strategi yang betul-betul kita pikirkan dengan baik, kita bekerja dengan baik, karena bekerja itu salah satunya adalah bekerja itu adalah melaksanakan perintah. Satu, kemudian yang kedua, siapa tahu dengan kerja kecil kita itu merupakan saluran rahmatnya Allah untuk kemenangan Anies Mohaimin. Jadi tolong jangan diremehkan kerja kecil kita. Kerja kecil kita siapa tahu itu menjadi salah satu saluran rahmatnya Allah untuk kemenangan Anies Mohaimin. Oleh karena itu, mari kita ikhlas. Pertama, ikhlas untuk kemenangan Anies Mohaimin, berarti untuk kemenangan negeri kita ini. Itu. Kemudian yang kedua, yang kami harapkan kepada relawan Biras, kita tidak perlu sibuk untuk mempersoalkan saksi. Insya Allah pada saatnya nanti saksi itu sudah ditentukan. Jadi saksi nanti sekarang ini kan boleh satu saksi 2 mandat. Satu saksi 2 mandat artinya satu orang saksi bisa mendapatkan mandat untuk pileg dan untuk pilpres. Jadi nah yang perlu disiapkan adalah untuk istilah saya saksi di luar. Kalau saksi yang di dalam kan saksi bermandat, itu mandat yang mengeluarkan adalah tim pemenangan daerah kabupaten kota. Jadi siapa yang akan mendapatkan mandat itu sudah diurus oleh sekarang ada namanya satuan tugas khusus untuk saksi. Jadi mungkin kita tidak perlu risau dengan itu karena kita semuanya ingin menang. Kalau nanti teman kita yang ditunjuk, bukan kita yang ditunjuk, artinya mungkin memang tim itu mengetahui bahwa kita harus kesulitan bahwa dialah yang terbaik, dialah yang memang harus melakukan itu. Nah kita mengambil peran di tempat yang lain. Jadi ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin mengistilahkan begini. Kalau dalam sebuah hajatan itu petugasnya kan banyak. Ada orang yang bertugas untuk menjadi among tamu di depan. Kemudian ada orang yang bertugas untuk membawa sound system. Ada orang yang bertugas lighting, ada yang kamera. Nah, di mana kita bertugas itu akan melengkapi pesta itu. Dan semuanya menjadi penting. Kalau semuanya ingin menjadi among tamu,
tidak ada yang membawa kamera, itu nanti pesta menjadi tidak sempurna gitu. Pun demikian yang pesta demokrasi kita ini atau paslon Anies Mohaimin ini. Jadi jangan semuanya sibuk ke saksi. Kalau semuanya sibuk ke saksi, nanti justru yang bawa kamera nggak ada, yang bawa dokumen nggak ada. Jadi marilah apapun yang diputuskan oleh Timnas, samina wa ta'ala kita ikuti, kemudian kita tongkrongi TPS itu. Jadi kalau sudah ada yang mendapat surat mandat menjadi saksi di depan, kemudian di belakang atau di sekitar TPS itu kita tungguin. Jadi ajak teman-teman sebelum berangkat niatkan ikhlas untuk nyoblos Anies Mohaimin. Kalau yang Muslim kali ini sajalah, kalau yang tidak terbiasa membiasakan wudhulah dari rumah. Ambillah air wudhu dari rumah, bismillah berangkat ke tempat TPS, kemudian coblos 01, setelah itu keluar, jangan pulang. Tungguin TPS sampai penghitungan Pilpres selesai. Insya Allah tahun ini itu Pilpres akan dihitung paling awal. Jadi setelah TPS ditutup, Pilpres dihitung dulu. Nah setelah selesai itu memang himbauannya KPU, harapannya KPU. Saya belum membaca keputusannya, tetapi arahnya memang ke sana. Insya Allah ke sana nanti semuanya. Karena kalau Pilpres kan hanya 3. Kalau pilek kan banyak banget itu, jadi lebih mudah lah kalau Pilpres. Jadi kita tungguin sampai itu selesai. Begitu selesai, kalau yang di luar ada pelan yang di luar boleh difoto. Yang di luar silakan difoto, diupload. Nanti insya Allah sudah ada yang ngambil sendiri melalui udara lah gitu kira-kira. Jadi itu sudah ada tim yang bekerja sendiri. Jadi buat sekalian tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Insya Allah kita semuanya bekerja secara profesional. Jadi ini juga begitu, tugas juga begitu. Jadi yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Tetapi kalau ada orang yang akan melanggar aturan, ya kita ingatkan. Jadi kita ingatkan dengan baik-baik. Kalau enggak ya mungkin ada petugas Bawaslu di situ, kita laporkan kepada Bawaslu bahwa ini ada yang melanggar aturan. Gitu, kira-kira. Jadi saya sambutan saya dalam kesempatan siang hari ini mungkin tidak saya perpanjang. Yang pertama saya sampaikan banyak terima kasih pada kawan-kawan Biras. Kemudian yang kedua, mari mulai hari ini nanti setelah keluar dari ruangan ini 14 hari ke depan kerja kita tambahin ekstra. Kalau biasanya 8 sampai 8 jam atau santai-santai tambahin lah gitu. 14 hari insya Allah akan menentukan